Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji syukur kepada Allah Jalla wa ala kita yang masih memberikan curahan nikmatnya, khususnya nikmat iman dan takwa, nikmat yang sangat kita butuhkan untuk hidup bahagia dalam kehidupan dunia, apalagi dalam alam barzah, apalagi dalam alam akhirat ketika masanya tiba. Kita bersyukur masih dibimbing oleh Allah Ta'ala, meski kita masih senantiasa mengulang-ulang kesalahan kita, kita senantiasa mengulang-ulang dosa kita, tapi Allah SWT masih memberikan kepada kita dua nikmat ini yang bahkan orang-orang dekat daripada para nabi, para rasul itu terhalang darinya, seperti bapaknya Nabi Ibrahim, seperti bapak angkatnya Nabiullah Musa, seperti pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita hidup jauh dari masa mereka, tetapi kita mendapatkan ini semuanya. Maka sekali lagi adalah kita memperbanyak syukur kita, khususnya nikmat Allah, yakni taufiknya untuk kita beriman dan bertakwa. Beriman dengan cara apa? Dengan cara mempelajari kalamullah dan tafsirnya, dengan cara mempelajari sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan syarahnya. Dengan ini iman kita bertambah. Makanya para sahabat ketika mereka berada di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa bertambah iman mereka, karena mereka senantiasa mendengarkan kalamullah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketakwaan kita dengan cara masih menjaga jamaah kita walaupun di tengah malam yang hujan. Sebenarnya ada rukhsah, tetapi kita masih mencari azimah. Jadi masih memegang keinginan kuat kita untuk senantiasa takwa. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk senantiasa beramal saleh sepanjang hayat kita. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Semoga kelak kita bertemu dengannya di telaganya, mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, pada pertemuan yang lalu telah kita awali membahas fadlu birri asdiqail ab, yakni keutamaan berbuat baik kepada teman-temannya bapak dan ibu. Wal aqarib, demikian juga berbuat baik kepada kerabat, teman-temannya kerabat. Wazaujah, teman-temannya istri. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas yang pertama, ini adalah bentuk kesempurnaan birrul walidain. Jadi berbuat baik kepada temannya orang tua, temannya bapak ibu, ini birrul walidain. Ya, kita renungkan ketika kita masih hidup, ya,
ketika kita masih hidup, seringkali kita ini dibanggakan oleh orang tua. Ini temannya bapak. Kemudian bapak kita cerita, ini anak saya yang pertama, dulu kuliahnya di sini, sekarang kerjanya di sini. Bangga, orang tua itu bangga. Ketika kita membuat orang tua bangga, orang tua bahagia, nah itulah birrul walidain. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pemuda yang minta izin untuk jihad fisabilillah, kemudian Nabi bertanya, bagaimana engkau meninggalkannya? Aku meninggalkan, keduanya menangis. Maka Nabi bersabda, adhikhuma kama abkaitahuma. Buat mereka tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Nah, ketika membuat orang tua bangga, ya kan, tentu kebanggaan yang diperbolehkan, maka itu termasuk birrul walidain. Nah, termasuk ketika, ya kan, kita dibanggakan di hadapan teman-teman orang tua kita. Justru kalau misalkan kita sembunyi saja, orang tua itu tersakiti, ya kan, kita disuruh, ini temannya bapak, ngapain sih? Nah, itu termasuk hukukul walidain. Nah, demikian juga ketika orang tua meninggal, kemudian kita menyambung hubungan rahimkah ataukah hubungan pertemanan dengan teman-teman kedua orang tua, itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati orang tua. Di mana orang tua melihat hasil usahanya, pendidikan yang baik. Oh, anak saya ya ternyata bukan hanya baik kepada saya sebagai orang tua, tapi juga baik kepada, ya kan, teman-teman saya. Akhirnya teman-teman orang tua kita muji, oh pancene bapak sampean itu bagus pendidikannya. Nah, kayak gitu, itu kan menjadikan birrul walidain kita sempurna. Nah, hadis yang pertama kemarin kita bahas adalah hadisnya Ibnu Umar. Ya, ketika dia meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya abarrul birri, bakti yang paling baik. Ya, abarrul birri artinya bakti yang paling baik. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sendiri mengatakan abarrul birri itu artinya a'dhamu anwa'il birri, macam bakti yang paling besar, wa afdaluhu yang paling utama, wa aktsaru ajran dan yang paling banyak pahalanya. Berarti birrul walidain yang paling banyak pahalanya itu apa? Ya ini, nyambung hubungan, nyambung kekerabatan dengan orang-orang yang dulu senantiasa disambung sama bapak. Oh, ini temannya bapak saya, ya kan, kemana-mana sering sama bapak saya. Nah, ini adalah abarrul birri, ya, bakti, macam bakti, bentuk bakti yang paling agung, paling afdol, paling banyak pahalanya. Nah, di hadis yang kedua dijelaskan, ya kan, gambarannya, yakni ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, ya kan, bersama dengan Abdullah bin Dinar, ya, di mana diceritakan oleh Abdullah bin Dinar, seseorang Arab Badui bertemu dengan Ibnu Umar di jalan Mekah. Kemudian Ibnu Umar mengucapkan salam kepada dia. Kemudian dia, ya kan, memberikan kepadanya, ya, sorban yang senantiasa dia kenakan, ya kan, demikian juga tunggangan yang senantiasa dia tunggangi. Maka Ibnu Dinar mengatakan, ya, semoga Allah memperbaiki urusan Anda. Dia ini hanya orang Arab Badui, orang desa, ya kan. Mereka ridho kalau diberikan pemberian yang sedikit. Pemberian Anda itu kebanyakan. Maka dia, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya bapaknya orang ini wuddan li Umar bin Khattab, adalah sahabatnya Umar bin Khattab. Bapaknya orang ini adalah sahabatnya Umar bin Khattab. Dan aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya birrul walidain yang paling baik adalah menyambung hubungan seseorang yang merupakan kerabat daripada, atau seseorang yang merupakan sahabat daripada bapaknya. Nah, makanya para jamaah, kalau kita masih punya teman-temannya bapak kita sudah meninggal, tapi kita punya masih
punya teman, masih tahu ya kan bahwa temannya bapak, sahabatnya bapak itu masih ada, maka kalau kita ingin birrul walidain bisa ya dengan cara seperti ini, memberikan hadiah kepada mereka ya. Akhirnya dampaknya apa? Sahabatnya bapak itu, temannya bapak itu, kerabatnya bapak itu akan senantiasa ya kan mendoakan kebaikan. Semoga-moga pahala daripada orang tuamu terus ngalir, kamu aneh berbakti. Nah itu kan termasuk ya pujian, bisa juga termasuk doa. Nah seperti ini. Kemudian yang kemarin juga sudah kita pelajari adalah hadis yang ketiga ya. Hadis yang ketiga, yakni hadisnya Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Dia menceritakan ketika kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepadanya seseorang dari Bani Salamah. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada kesempatan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuaku yang aku lakukan setelah kematiannya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, iya, masih." Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, kesempatan untuk birrul walidain itu masih terbuka. Bagaimana? Nabi bersabda, "As-salatu alaihima," mendoakan keduanya. Nah, sabda Nabi as-salatu alaihima ini doa umum apapun terserah. Ya. Demikian juga berikutnya wal istighfar lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Doa khusus, mohon ampun. Jadi doa khusus yakni mohon ampun. Ya, kita dalam kehidupan dunia disuruh banyak istighfar. Ketika kita masih hidup disuruh banyak istighfar. Nabi bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Beruntunglah orang yang di catatan amal perbuatannya itu banyak istighfar. Makanya kita kalau masih hidup kan disuruh banyak istighfar. Nah, ketika kita sudah meninggal, ya kan? Giliran orang yang hidup itu memohonkan ampun untuk kita. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Agar Allah mengampuni kita. Makanya disebutkan oleh Nabi secara khusus. Kemudian yang ketiga, infadhu ahdihima min ba'dihima, yakni menunaikan janji keduanya. Kalau orang tua pernah berjanji, punya keinginan. Nah, ketika kita menunaikan keinginan itu, aku saja nih pengen umroh, gitu kan. Ya, tapi enggak punya uang, misalkan kayak gitu. Lemah, maka menunaikan keinginan orang tua itu adalah birrul walidain. Kemudian berikutnya wasilaturahim, nyambung rahim, allati la tusalu ila bihima, yang tidak mungkin disambung kecuali dengan keduanya. Ya kan? Orang tua ngajak ini pamannya bapak. Oh berarti sama kita mbah. Ya, mbah Lik atau mbah cilik atau mbah gede kayak gitu kan. Ya kan? Nah, kita nyambung rahim itu termasuk birrul walidain. Ya, dulu bapak saya pernah ngajak ke sini. Sampai anak sapa? Kulo yugane niki. Oh, sampeyan ta. Ya, nah itu adalah birrul walidain. Dan yang terakhir, ikramu shadiqihima, yakni memuliakan teman kedua orang tua. Ya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu tadi. Nah, kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan. Hadis yang keempat. Ya. Termasuk kita di sini dianjurkan untuk berbuat baik kepada teman daripada pasangan kita, ya sahabat pasangan kita, istri kita. Ya makanya tadi di awal Imam Nawawi kan memberikan judul ini, keutamaan berbuat baik kepada temannya bapak, temannya ibu, ya kan, al-aqarib kerabat, ya kan, wazaujah termasuk temannya istri, ya termasuk temannya istri. Nah makanya Imam Nawawi di sini mengetengahkan juga hadis yang keempat, ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala. Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, "Maghirtu ala hadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku itu enggak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri-istrinya Nabi. Maghirtu ala Khadijah radhiyallahu taala, sebagaimana cemburuku kepada Khadijah radhiyallahu taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah cemburu sama istri-istri Nabi yang lain. Karena memang Aisyah radhiyallahu taala itu lebih dicintai oleh Nabi. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi
bagian dari istri-istrinya itu adil, tetapi kecondongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala itu lebih besar. Ya, wajar karena beliau radhiyallahu taala satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan janda. Kemudian banyak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kamarnya Aisyah, berada di hujrahnya Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Jalla wa ala. Wajar. Ya. Makanya seperti Saudah radhiyallahu taala anha, istri yang kedua. Jadi setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Saudah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika ya kan apa itu namanya mau menceraikannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Saudah minta agar tidak diceraikan. Diberikan saja jatahnya dia kepada istri-istri Nabi yang lainnya, ya kan? Termasuk di sini kepada Aisyah radhiyallahu taala. Makanya jadi di sini Aisyah radhiyallahu taala itu tidak pernah cemburu kepada seorang pun dari istri Nabi. Sebagaimana halnya cemburunya dia kepada Khadijah radhiyallahu taala. Wa ma ra'aituha qattu, aku enggak pernah melihatnya. Ya memang Khadijah meninggal pada periode Mekah. Ya kan? Aisyah radhiyallahu taala ya dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya kan? Walakin kana yuktiru dzikraha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering nyebut-nyebut Khadijah. Sering nyebut-nyebut Khadijah, sering. Ya, ini menunjukkan cinta Nabi kepada Khadijah. Wa rubbama dhabaha syata. Mungkin ya, terkadang sesekali beliau menyembelih kambing, tsumma yuqatti'uha a'dha, kemudian memotong-motongnya menjadi bagian yang banyak. Tsumma yab'athuha fi sada'iqi Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk membagikan ini kepada teman-temannya Khadijah. Farubbama qultu lahu, maka mungkin aku pernah berkata kepada beliau, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Seolah-olah di dunia ini enggak ada lagi kecuali Khadijah. Kok Khadijah terus? Itu. Ya, kok Khadijah terus? Seolah-olah di dunia ini tidak ada lagi kecuali Khadijah. Tidak ada lagi kecuali Khadijah. Fa yaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma kanat wa kana li minha walad." Maka Nabi bersabda, sesungguhnya dia seperti yang semuanya sudah ketahui. Ya, peran Khadijah sangat besar di awal-awal dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar. Dia memberikan hartanya, dia memberikan dirinya, ya kan? Bahkan ya dia yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menopang dakwahnya dan lain sebagainya. Dia juga memberikan anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan wa kana li minha walad, dan aku juga punya anak dari dia. Tapi tidak dari istri-istri yang lain. Makanya wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menyebut-nyebut Khadijah radhiyallahu taala. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa in kana yadhbah asy. Ya, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyembelih seekor domba. Fayuhdi fi khalailiha minha ma yas'uhunna. Maka di sela-selanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan hadiah, ya kan, kepada rekan-rekannya Khadijah. Jadi di sela-sela pembagian itu dia menghadiahkan kepada siapa, tapi mesti di sana, ya kan, sering kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini untuk teman-temannya Khadijah. Juga dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Kirimkan ini kepada teman-temannya Khadijah. Ya, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini semuanya menunjukkan bahwa kita diperintahkan juga untuk berbuat baik kepada temannya pasangan kita. Ya, kita sebagai suami berbuat baik kepada temannya istri. Oh, ini teman istri, ini sahabatnya istri. Ya, maka termasuk berbuat baik kepada istri setelah wafatnya istri itu dengan berbuat baik kepada teman-temannya istri. Termasuk ketaatan atau perbuatan baik seorang istri kepada suaminya adalah berbuat baik kepada teman-temannya suami setelah atau sepeninggalnya suami. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makanya yang diajarkan Nabi kita ini adalah kesempurnaannya.
Bukan hanya kita berbuat baik kepada istri, tapi kepada temannya istri. Ya kan? Akhirnya kan teman-teman istri akan mengatakan, memang suami daripada teman kita ini orangnya sangat baik ya. Beruntung dia dan lain sebagainya. Akhirnya doa yang dikeluarkan, yang diucapkan itu adalah doa. Ini para jamaah. Dalam riwayat yang lain disebutkan istadzanat Halah binti Khuwailid, ukhtu Khadijah. Ya, pernah suatu ketika Halah binti Khuwailid, ini saudarinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, itu minta izin menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'arafa istidzana Khadijah, maka dia akhirnya ingat-ingat. Ya kan? Karena mungkin ngomongnya, ya kan? Bicaranya, ya kan? Itu sama dengan Khadijah. Fartaha lidzalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat sama Khadijah. Ya teringat. Kalau pada masa sekarang kan ada foto ya. Jadi dilihat terus. Ini enggak. Ya, ini enggak. Ya kan? Jadi ingat suaranya, ingat Khadijah. Ya kan? Fartaha lidzalik faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma Halah binti Khuwailid, ya Allah, Halah. Mirip sekali sama Khadijah. Saking cintanya sama Khadijah, akhirnya ingat-ingat sama istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa ya kan? Ya, bahwa kita juga diperintahkan untuk berbuat baik bukan hanya kepada istri kita, tetapi juga kepada teman istri kita. Sampai pun ketika kita meninggal dunia, maka ketika kita berbuat baik kepada teman istri kita, sama halnya dengan kita berbuat baik kepada istri kita. Ya. Dan ini juga menunjukkan sisi lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu orang yang menjaga janji, ya kan, sehidup semati ya, sehidup semati, walaupun istrinya sudah meninggal tapi tetap cinta itu nggak hilang. Ya. Kita bagaimana misalkan sudah punya istri, ya kan, istri kita sudah memberikan kepada kita anak, mengawali hidup susah, kemudian akhirnya bisa seperti saat ini, kemudian dia meninggal lebih dulu, ya kan, kemudian cinta kita kepada dia tidak tergantikan. Ya, ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini para jamaah, apa pelajaran dari hadis ini? Dalam hadis ini dijelaskan perihal keutamaan Ummul Mukminin Khadijah. Ya, Khadijah itu punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri yang lainnya. Ya. Di mana dialah yang pertama kali membenarkan Nabi. Yang pertama kali membenarkan Nabi itu ya Khadijah, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi yang lain. Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari gua Hira, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khasyitu ala nafsi, aku khawatir ada yang nggak suka sama aku, kemudian guna-guna, kemudian ngirimkan, ya kalau orang sekarang itu ngirimkan santet atau ngirimkan apa gitu kan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril. Nabi nggak kenal siapa malaikat Jibril itu, nggak kenal. Tiba-tiba dia, ya kan, mendekat Nabi. Ya kan, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesak berat. Ya kan, malaikat Jibril mengatakan, "Iqra, baca." Nah, Nabi Quran nggak bisa baca. Ya, jadi seperti itu. Terus dilepaskan, di ini lagi. Nah, Nabi itu khawatir kalau ada orang yang menyakiti Nabi, ya, ngirimkan apalah dan lain sebagainya. Maka ketika dia pulang, Khadijah itu malah menghibur. Kala, sekali-kali enggak mungkin. Innaka latasilar rahimah. Anda itu orangnya suka nyambung rahim. Enggak mungkin orang yang nyambung rahim itu dimusuhi sama orang. Wataksibul kala, Anda senantiasa, ya kan, membantu orang yang kesulitan. Anda senantiasa membantu orang yang lemah. Anda senantiasa membela orang yang di atas kebenaran. Orang baik seperti ini nggak mungkin ada yang musuhi, nggak mungkin. Nah itu, jadi Khadijah menyemangati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memotivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya dibawa kepada anak pamannya, saudaranya Khadijah radhiyallahu ta'ala, yakni Waraqah bin Naufal. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar, ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril. Karena Waraqah itu orang yang bisa membaca Taurat sama Injil dengan bahasa asalnya, bahasa Ibrani. Nah ini Khadijah, ya kan? Nah Khadijah menolong dengan hartanya.
menolong dengan hartanya. Para jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum menikah dengan Khadijah kan bukan orang berada, bukan orang berada. Yang kaya itu adalah Khadijah. Dia seorang manajer. Dia seorang yang ahli dagang. Dia tahu dengan siapa dia akan berdagang. Oh, saya berdagang sama ini saja. Saya tahu ini. Nanti gini dan lain sebagainya. Jadi Khadijah ketika menikah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gantian yang memanage hartanya itu. Ya kan? Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, maka hartanya Khadijah digunakan untuk dakwah. Termasuk ketika kaum muslimin itu diisolir. Jadi diboikot, nggak dilakukan hubungan dagang dengan orang-orang Islam, dengan orang-orang Bani Hashim khususnya juga termasuk, ya kan. Nah, maka Khadijah ya kan mengeluarkan hartanya untuk menolong kaum muslimin, meneguhkan perjuangannya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah kemudian didustakan, maka Khadijah yang yang menghibur. Ya, kayak kita ini kalau di luar kerja, ya kan, di luar dimarahi, ya kan, sama bos kita, ditunjuk-tunjuk, padahal kita ini laki-laki gitu kan. Ya, di rumah itu dihibur kan senang. Ya, tapi kalau pulang ke rumah kemudian di luar diperlakukan seperti itu, kemudian pulang ke rumah, ya kan, sama istri juga diomeli, tambah susah. Nah, Khadijah radhiyallahu anha ini yang meneguhkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kuat itu adalah keberadaan Khadijah. Makanya dia termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang pertama kali memeluk Islam. Makanya pahala jariahnya dia itu banyak. Pahala jariahnya dia adalah banyak. Setiap orang beriman, setiap wanita beriman dari kalangannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini dikatakan oleh para ulama, Khadijah radhiyallahu anha dapat bagiannya karena dia yang pertama kali beriman. Ya, karena dia yang pertama kali beriman. Banyak kalau kita mau ngaji atau membahas secara khusus fadilah daripada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha sangat banyak. Kemudian pelajaran yang kedua, keteladanan pada diri Nabi, yakni mengingat istri yang selalu menolong dan membantunya. Ya, suami itu ya kan harus ya agar dia menjadi orang yang bersyukur, laki-laki yang bersyukur itu harus senantiasa ingat istri, apa yang dilakukan istri, ya kan. Ya, istri itu kadang bangun lebih dulu sebelum kita sebagai seorang suami bangun, menyiapkan makanan kita, segala sesuatunya, ya kan. Kemudian ngurusi anak-anak kita, ya kan. Bagaimana dia memanage harta kita dan lain sebagainya, ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan keteladanan kepada kita. Ya, berikan keteladanan kepada kita. Makanya ketika Khadijah radhiyallahu anha pun wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak hilang dari ingatannya perihal istrinya yang tercinta. Kita pun seharusnya seperti itu. Ya, kebaikan istri itu banyak para jamaah. Ya, kebaikan istri itu banyak. Ya, yang kita kadang kita nganggap itu sesuatu yang biasa, tapi padahal itu bagi seorang wanita luar biasa. Mengandung anak pertama misalkan, ya kan? Mengandung anak pertama. Kadang kita ini karena nggak tahu, akhirnya yang terjadi apa? Kita anggap sepele. Padahal mengandung anak pertama, apalagi 3 bulan pertama itu berat. Itu berat. Nah, istri itu perlu dikasih perhatian. Tapi karena kita nggak pengalaman ya, sampai ini lah sih kayak gini. Nah kayak gitu. Padahal istri itu perlu diini. Makanya rata-rata istri itu, seorang wanita itu kalau melahirkan pertama kali itu biasanya pengennya dekat sama ibunya. Karena apa? Yang lebih ngerti itu ibunya. Kalau kita kan cuek aja. Taunya nih aku pegel pijotonomi, padahal dia lebih capek. Jadi istri itu lebih capek. Ya kan? Jadi lebih capek ya. Karena bawa berapa kilo itu. Ya, jadi sambil nyapu-nyapu itu kan, sambil kora-kora, ya kan, sambil masak, ya ngurusi rumah, capek. Ya, kita saja kalau disuruh nyapu-nyapu ya capek kok. Apalagi istri. Makanya sebenarnya istri itu, wanita itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh pria. Nah, Nabi berikan kepada kita keteladanan, ya kan, untuk mengingat istri, kebaikan istri, ya, yang selalu menolong dan membantu kita.
Kemudian termasuk karakter yang dianjurkan untuk seorang wanita adalah wadud dan walud. Wadud itu banyak anak, ya, bisa memberikan anak. Tapi memang semuanya kembali kepada takdir, ya. Ya, karena ada juga orang yang tidak dikaruniai anak, gitu kan. Nah, tapi ketika seorang wanita itu bisa memberikan anak kepada suaminya, dianjurkan, ya kan, untuk ya ini walud, ya, untuk walud. Jadi berikan anak. Sama aja pengen anak mana yang tadi, gitu, ya. Jadi seperti itu. Demikian juga wadud yang kasih sayang, ya. Jadi yang kasih sayang, termasuk karakter yang dianjurkan untuk seorang wanita itu adalah wadud. Jadi kasih sayang kepada suaminya, ya, kasih sayang. Ya seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala itu sangat kasih sayang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana gak kasih sayang? Dia rela memberikan budaknya Zaid bin Haritha kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi karena sayangnya kepada Zaid bin Haritha dimerdekakan. Gitu. Ya, jadi gitu. Ya istri itu kalau cinta sama suami kan sering ngasih, respi, ya kan? Padahal uangnya juga dari kita kan, uangnya dari kita, kemudian dikumpulkan, diberikan songkok, ya. Kemudian diberikan baju, diberikan sarung, diberikan apa? Padahal sebenarnya ya uang kita juga. Itu menunjukkan kalau dia itu kasih sayang. Jadi menunjukkan kalau istri itu kasih sayang. Nah kalau sudah seperti ini jangan disakiti, ya, jangan disakiti. Tuku aja, ya kan? Wis duwe cek akeh kok tuku aja. Itu sebenarnya dia pengen menunjukkan kasih sayang. Saya ngomong ini juga koreksi diri saya sendiri. Ya kadang seorang istri memberikan perhatiannya kepada suami itu modelnya seperti itu, ya. Nah ini kadang tiba-tiba mengumpulkan uang, itu kan, akhirnya beli lemari lagi, lemari yang kemarin nggak rusak kok dibelikan lagi, Kak izin lagi sama saya. Sebenarnya istri itu kalau seperti itu ya sudahlah, biarkan aja. Karena apa? Yang 1 kali 24 jam di rumah itu istri. Kalau kita kan banyak refreshing. Loh, bagaimana nggak refreshing? Pergi ke pasar kan refreshing, ya kan? Mungkin ketemu berbagai macam orang di sana kan refreshing. Tapi kalau istri enggak refreshing. Makanya kadang ya kita kan gregetan ya, Ini kemarin lemari di sini dipindah lagi, kita nyari itu loh, kesulitan. Tapi ya sudahlah, ya karena istri juga perlu hiburan, ya kan? Kadang dipindah dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan kalau seorang istri itu waduh kasih sayang. Pelajaran yang lain, adanya sifat cemburu. Ya, seperti yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala di sini. Maghirtu ala ahadin min nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah cemburu kepada istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Illa kama kana ghirtu ala Khadijah, sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Menunjukkan bahwa wanita itu punya sifat cemburu dan ini enggak diingkari, ya. Jadi istrinya Nabi saja cemburu, ya kan? Yang mereka dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibina oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apalagi yang bukan istrinya Nabi. Nah ini, jadi ini adalah manusiawi. Makanya kalau wanita di poligami itu kalau cemburu ya wajar. Tapi cemburu itu bukan nggak adanya sifat cemburu itu bukan syarat bolehnya atau tidaknya poligami, nggak ada hubungannya. Karena nanti nanti pria-pria di surga nanti istrinya juga banyak, ya. Mau istrinya banyak di dunia atau di surga ya sama saja, nanti di surga tetap istrinya lebih dari satu. Jadi wanita mesti nanti akan juga cemburu juga. Tapi nanti di sana tidak ada, ya kan? Tidak ada. Karena kedengkian itu dicabut. Allah lebih sahab kalau sifat cemburunya. Kemudian pelajaran berikutnya, sering menyebut seseorang adalah tanda cinta kepadanya. Ya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering nyebut-nyebut Khadijah, itu tandanya cinta. Jadi itu tandanya adalah cinta. Jadi kalau kita sering nyebut nama seseorang itu tandanya cinta. Ya, makanya tadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya kan, bilang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi bilang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'alam yakun fidunya ila Khadijah,
Khadijah, Khadijah, Khadijah. Seolah-olah nggak ada lagi di dunia ini kecuali Khadijah. Nah kayak gitu. Ya. Jadi yang disebut ini terus. Wajar kalau Aisyah cemburu. Tetapi itu adalah tanda cinta. Itu adalah tanda cinta. Nah demikian juga kalau kita cinta kepada Allah, tandanya kita senantiasa nyebut Allah. Zikir makanya. Ya. Makanya kalau kita sering zikir itu tanda kalau kita cinta Allah. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ya kan? Kemudian wala ilaha illallah, Allahu akbar. Di setiap kesempatan, di setiap saat kita zikir itu tanda kalau kita cinta Allah. Jadi tanda kalau kita cinta Allah. Tapi sebaliknya kalau kita tidak pernah menyebut seseorang itu tanda kita nggak cinta. Sama kalau kita nggak pernah menyebut Allah ya berarti tandanya kita tidak cinta. Ini. Kemudian pelajaran yang terakhir, sepatutnya seorang muslim menjaga janji istrinya, saudara dan temannya, menjaga cintanya tatkala hidup dan mati. Ya, bukti kalau kita cinta sama istri kita, ya walaupun istri kita meninggal, ya kita senantiasa nyebut dia, ya kan? Senantiasa mengingat kebaikan dia, senantiasa kita sambung pertemanan, ya kan? Dengan teman-teman istri kita, ini kirimkan kepada temannya, kirimkan, begitu. Itu tanda kalau misalkan kita menjaga janji, setia. Kita setia kepada istri, kita cinta kepada istri, sampai pun ketika istri mati ya seperti itu. Sama halnya ketika istri kita masih hidup. Siapa ini kasihkan kepada temanmu. Oh, iya. Nah ketika dia meninggal, istri meninggal, sama dikirimkan juga. Itu tanda kalau kita ya menjaga cinta kita kepada istri kita. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan hadis yang kelima. Hadis yang terakhir dari bab ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kharastu ma'a Jarir bin Abdillah al-Bajali. Aku pernah keluar bersama dengan Jarir bin Abdillah al-Bajali. Fi safarin, di suatu safar. Fakana yahtumuni. Dan adalah Jarir bin Abdillah itu melayaniku, ya kan, melayaniku. Fakultu lahu, aku katakan, la taf'al, jangan kamu lakukan, jangan, ya kan, jangan kamu lakukan. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala minta demikian ini karena dia masih lebih muda daripada Jarir bin Abdillah al-Bajali. Jangan lakukan seperti ini. Ya kan, masa saya masih muda kok seperti ini. Faqala, maka Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala mengatakan, ini qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an alaituhu ala nafsi alla ashaba ahadan minhum illa khadamtuhu. Aku pernah melihat orang-orang Ansar melakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku berjanji atas diriku, ya kan, aku tidak akan menemani satu sahabat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku akan melayani mereka. Orang Ansar melayani Nabi, ya kan, maka orang-orang yang pernah melayani Nabi juga dilayani oleh ini Jabir bin Abdillah al-Bajali, ya kan, al-Bajali. Jadi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dilayani oleh para sahabat Ansar, maka Jarir bin Abdillah juga ingin melayani mereka karena mereka ini adalah sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, kalau kita adalah cinta juga kepada sahabat-sahabatnya. Jadi kita ini terhitung cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita juga cinta kepada sahabat-sahabatnya. Kita ini terhitung baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita juga baik kepada para sahabat-sahabat. Nah, di sini sahih muttafaq alaih Bukhari Muslim. Makanya di sini peringatan bagi orang Syiah. Orang Syiah itu, orang Rafidhah itu, tanpa mereka sadari aslinya mereka itu musuhi Nabi. Karena apa? Karena mereka musuhi sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan seluruh sahabat Nabi semuanya telah kufur kecuali hanya beberapa sahabat saja. Ya, hanya beberapa sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, tapi yang lainnya semuanya sudah kufur. Ya kan? Dan mereka membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya kan? Maka kebencian mereka kepada sahabat Nabi itu tanda kalau mereka benci kepada Nabi.
Sebaliknya kalau kita cinta kepada sahabat Nabi, itu tanda kalau kita juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Maka berbuat baik kepada para sahabat Nabi itu sebenarnya juga berbuat baik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan ini dengan mengenakan hadis yang berikut. Apa pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, ketawaduan dan keutamaan para sahabat. Para sahabat itu tawadhu sesama mereka, ya kan? Seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana dia memperlakukan sahabat yang lain. Ketika dia mencari ilmu, mereka muliakan. Tali kekang kendaraannya dipegang, ya kan? Wahai, kalau tidak salah sahabat Mu'adz bin Jabal, lepaskan wahai keluarganya Nabi, ya kan? Anak pamannya Nabi. Nah, seperti inilah yang harus kami lakukan kepada para ulama kami. Mereka tawadhu, ya, mereka tawadhu. Mereka saling merendahkan hati dan diri mereka di hadapan yang lain. Nah, kemudian yang kedua, memuliakan orang lain walaupun dia lebih muda usianya. Seperti Jarir bin Abdillah, ini memuliakan Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu kan sahabat yang masih muda. Ya, dia masih muda. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, ibunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya enggak punya apa-apa. Saya enggak punya apa-apa, tapi saya punya anak ini yang akan melayani Anda." Ya, ini Anas bin Malik ini. Jadi melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun apa yang menjadi hajatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipenuhi oleh Anas bin Malik. Nah, karena dia pernah menemani Nabi, pernah mulazamah Nabi, pernah lengket dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Jabir bin Abdullah juga memuliakan Anas bin Malik. Karena apa? Memuliakan Anas bin Malik sama halnya dengan memuliakan Nabi. Maka kalau kita ingin melihat bisa berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal, caranya adalah berbuat baik kepada temannya orang meninggal ini. Nah, seperti itu. Kemudian pelajaran berikutnya, memuliakan dan menghormati orang yang lebih tua usianya, ya, seperti Anas bin Malik mengatakan kepada Jabir, "La taf'al, jangan seperti ini." Ya kan? Jangan seperti ini. Ya, karena apa? Anas bin Malik tahu dia ini muda, Jabir bin Abdillah Al-Bajali lebih senior. Tapi karena mereka saling tawadhu, akhirnya seperti itu. Ya kan? Dan pelajaran yang lain, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan para sahabat Ansor dan pengabdian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Ansor tidak diragukan keimanannya. Ya, tidak diragukan keimanannya. Mereka dipuji oleh Allah. Ya, seperti firman-Nya, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ya, mereka ini dipuji karena apa? Mereka cinta kepada orang-orang Muhajirin. Jadi cintanya mereka itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, bahwa orang Ansar cinta kepada orang Muhajirin. Kemudian juga mereka ithar, mendahulukan orang Muhajirin daripada diri mereka. Jadi mendahulukan sahabat mereka yang hijrah dari Mekah ke Madinah dari diri mereka. Untuk urusan dunia mereka mendahulukan, ya kan? Sampai urusan pemerintahan pun juga mereka mendahulukan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berselisih pendapat, siapa yang berhak untuk menjadi khalifah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diberitahukan, ya kan, bahwa al-walayah itu punyanya Quraisy, orang Ansar menerima, diingatkan bahwa walayah itu punyanya orang-orang Quraisy, yang berhak jadi khalifah itu adalah orang-orang Quraisy, pemimpin itu orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang Ansar, mereka adalah wazirnya. Makanya pesan Nabi setelah peristiwa Fathu Mekah, insyaallah nanti mungkin akan kita bahas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada orang-orang Ansar, kalian nanti akan mendapati para pemimpin yang mendahulukan mereka, ya kan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatbutu wasbiru hatta talqawna ala haudi." Sabar, teguh sampai nanti kalian ketemu dengan aku di telaga. Jadi seperti itu keutamaan orang-orang Ansar. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa kita tetap punya kesempatan berbuat baik kepada orang tua kita, berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, berbuat baik kepada pasangan kita yang sudah meninggal, berbuat baik kepada, ya kan, sahabat kita yang sudah meninggal, dengan cara berbuat baik kepada
teman-teman mereka, temannya bapak, temannya ibu, kerabatnya bapak, kerabatnya ibu, sahabatnya pasangan kita, demikian juga teman daripada teman kita. Allahu a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Semoga mendatangkan manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.